Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan Februari, Gembala kita Pastor Philip Mantova mengangkat tema yaitu membayar harga untuk sebuah mimpi. Di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam mencapai visi mimpi daripada Tuhan, tetap ada proses tertentu, tetap ada harga yang perlu dibayar, meskipun itu adalah visi atau mimpi yang berasal dari Tuhan. Mari kita lihat sejenak di dalam kitab Ulangan 7, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Bagaimana ketika bangsa Israel dibawa ke tanah perjanjian pun, ada 7 bangsa yang lebih kuat dan banyak daripada mereka yang mereka harus hadapi. Ulangan 7, ayat pertama sampai ayat yang kedua dikatakan demikian. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Bapak Ibu Saudara, meskipun bangsa Israel Tuhan berikan tanah perjanjian, tetap ada 7 bangsa yang lebih kuat, lebih banyak daripada mereka. Tetap Tuhan izinkan tantangan itu, Tuhan izinkan harga yang perlu dibayar. Bukan karena Tuhan hitungan, bukan karena Tuhan jahat. Di balik semua proses pasti ada kebaikan Tuhan. Jadi ada 7 bangsa yang harus mereka hadapi. Dan kalau kita teliti, arti nama daripada bangsa itu mewakili daripada tantangan atau harga yang perlu kita bayar. Het itu artinya adalah ketakutan atau intimidasi. Girgasi itu artinya menyeret keluar, mengambil dengan paksa. Amori itu artinya kepahitan atau pengoceh. Kanaan itu iri hati, kecemburuan. Feris itu memberontak atau liar, tidak suka aturan. Hewi itu kefasikan, tidak suka kebenaran. Dan Yebus menekan atau menginjak dengan keras. Dan ibadah jam ini saya tergerak untuk menyampaikan mengenai spirit Feris, sehingga saya beri judul khotbah saya adalah menaklukkan godaan untuk memberontak. Ada satu spirit, ada satu bangsa yang besar yang namanya bangsa Feris. Feris itu artinya liar, tidak suka aturan, sukanya memberontak. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar di dalam perjalanan hidup manusia, pemberontakan itu adalah efek samping daripada berkat. Saya ulangi lagi. Pemberontakan itu efek samping daripada berkat, daripada promosi. Kalau kita misalkan minum obat, kadangkala ada efek samping tertentu. Contoh misalnya mengantuk, atau jantungnya berdetak lebih kencang. Tahukah Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah promosi, di tengah-tengah berkat, ketika visi mimpi digenapi, ada efek samping yang negatif. Namanya efek samping itu adalah pemberontakan. Orang kalau sudah kaya, sudah sukses, sudah berhasil, sudah punya pengaruh yang besar, orang itu dengan mudah sekali untuk menyimpang. Tidak suka dengan yang namanya otoritas. Tidak suka dengan namanya aturan. Karena dia pikir segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Karena dia pikir dia punya pengaruh, dia punya influence. Sehingga efek samping daripada promosi atau berkat itu namanya spirit pemberontakan. Oleh karena itu kita belajar dari Alkitab bagaimana kita menaklukkan godaan untuk memberontak, karena ini efek samping yang mengerikan. Dan di dalam Alkitab kita diceritakan banyak tokoh-tokoh di Alkitab jatuh berguguran karena pemberontakan, karena kesombongan. Dan itulah kenapa sebabnya Tuhan izinkan setiap proses terjadi. Harga perlu kita bayar supaya ketika kita berada di atas, the year of dreams and visions digenapi. Visi dan mimpinya yang begitu besar, yang begitu hebat, luar biasa digenapi di dalam hidup kita. Kita tetap tidak memberontak, kita tidak sombong. Tetap kita rendah hati berjalan di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Karena kita tahu segala sesuatunya oleh Dia, karena Dia, dan untuk Dia. Kita akan lihat seorang tokoh di dalam Alkitab bagaimana setelah hebat dia memberontak. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab 2 Tawarik.
pasal yang ke-26 ayat yang ke-16. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-16, perhatikan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Siapa sih ini ia dan ia? Kalau kita lihat ayat sebelumnya, yang dimaksud adalah Raja Uzia. Raja Uzia memerintah jadi raja sejak usia muda 16 tahun. Dan sejak dia masih muda, dia dituntun, dia dibimbing, sehingga dia sukses. Dia berhasil di dalam pemerintahannya. Bukan hanya Daud, kalau kita kenal Daud seorang raja Israel yang hebat. Setelah Daud, Salomo, bukan hanya Salomo. Tapi setelah generasi berikutnya ada yang namanya Raja Uzia. Raja Uzia pun prestasinya gak main-main. Dia sukses berhasil. Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, Uzia membangun militer yang kuat. Jadi Israel waktu pemerintahan Raja Uzia stabil secara politik, secara militer juga. Secara kekuatan pertahanan keamanan. Secara perekonomian pun juga. Bangsa-bangsa lain memberikan upeti, bukan hanya di zaman Salomo. Secara kepandaian, secara hikmat, secara perekonomian, secara stabilitas keamanan, Uzia memimpin ini dengan sangat sukses dan berhasil. Bagaimana dia bisa sukses? Kita lihat ayat sebelumnya, 2 Tawarik pasal yang sama, pasal 26, ayat 3-5. Kita lihat kunci keberhasilan Uzia. Perhatikan, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Perhatikan ayat 4 dan 5. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan ini kata kuncinya, kalimat kuncinya, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Alkitab kita mencatat dengan jelas, Uzia yang masih muda, masih 16 tahun, dia begitu taat, dituntun oleh pemimpin rohaninya, oleh Imam Sakaria. Dan sepanjang dia melakukan firman Tuhan, sepanjang dia taat mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kalimat di dalam ayat yang kelima menulis kunci keberhasilannya, Tuhan membuat segala sesuatunya berhasil. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya gak ada rahasia yang lain di bawah kolong langit ini, di atas muka bumi, bagaimana kita bisa hidup sukses dan berhasil. Ketika kita lakukan bagian kita dan kita taat kepada firman-Nya, maka Tuhan menuntun kita dari satu perjalanan keberhasilan ke perjalanan keberhasilan berikutnya. Meskipun di antara keberhasilan satu dengan yang lain ada tantangan. Mungkin tantangan yang satu belum selesai, disusul tantangan yang lain. Tapi kalau perjalanan itu bersama dengan Tuhan, tidak perlu takut dan khawatir. Dan Tuhan kita sejak awal, Dia disebut sebagai Allah yang beserta dengan kita. Perjanjian lama Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan taruh di Taman Eden. Eden itu arti katanya adalah presence. Atau hadirat Allah, the presence of God. Sejak awal manusia pertama kali ditaruh saja sudah dalam hadirat Tuhan. Meskipun Adam dan Hawa memutuskan untuk meninggalkan hadirat Tuhan. Tapi sejak hari itu, sejak saat itu, dari generasi ke generasi, Tuhan mencari orang-orang yang mau kembali berjalan bersama dengan Dia di dalam hadirat Tuhan. Bahkan ketika Yesus mau lahir ke atas muka bumi, Matius pasal 1, malaikat Tuhan berjumpa dengan Yusuf. Dan dikatakan nama anakmu itu adalah Yesus atau Immanuel. Yang diberikan nama Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Matius pasal 1 diawali dengan Tuhan lahir sebagai Immanuel, Allah beserta dengan kita. Masih ingat Matius 28 Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat terakhir? Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan ada satu kalimat apa? Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Sampai kepada akhir zaman. Tuhan kita itu konsisten.
Dari perjanjian lama sejak Adam dan Hawa sampai perjanjian baru ditulis bahwa Tuhan itu menyertai kita. Allah beserta dengan kita. Jadi sebetulnya tak ada rahasia lain di bawah kolong langit ini untuk kita sukses berhasil. Bukan menurut standar manusia, menurut standar Tuhan. Yaitu karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau itu yang kita lakukan, kalau itu prinsip yang kita pegang. Saya yakin dan percaya the year of dreams and visions ini akan menjadi kenyataan karena Tuhan akan menggenapi setiap visi dan mimpi yang Dia berikan di dalam perjalanan hidup kita. Sebagai seorang raja muda usia 16 tahun, dia mengikuti apa kata Imam Sakaria. Dan sepanjang dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan membuat segala sesuatunya berhasil. Tapi berbeda ketika dia menjadi raja yang sukses. Dia raja berhasil. Dia lihat bagaimana bangsanya mapan secara keuangan ekonomi, mapan secara pertahanan keamanan militer. Hatinya mulai berubah. Oleh karena itu hati-hati dengan efek samping keberhasilan, efek samping daripada promosi. Kita bisa merasa kita di atas segala-galanya. Padahal yang di atas segala-galanya hanya satu, yaitu Tuhan kita. Beberapa waktu yang lalu, saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Harvard Business Review atau HBR. Judulnya menarik sekali untuk saya klik dan saya baca. Judulnya berkata demikian. Power can corrupt leaders, compassion can save them. Dalam artikel itu ditulis bagaimana seseorang membuat masif skandal. Dan kemudian diteliti CEO-nya, pemimpin tertingginya, telah membuat kerugian yang begitu banyak. Ada 2 juta akun palsu di dalam bank itu. Lalu 5.300 karyawan dipecat begitu saja. Lalu diteliti mengapa seorang pemimpin, seorang CEO yang hebat daripada Wells Fargo ini mengalami hal yang demikian. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang punya power, seorang di atas posisinya, dipromosi demikian rupa, punya kuasa, punya uang. Kuasa atau power itu bisa mengkorupsi kehidupannya. Tapi sebaliknya compassion can save them. Ketika punya belas kasihan, ketika tetap melayani, punya hati yang punya kerendahan hati, hal itu bisa menyelamatkan. Bukankah kita bersyukur di gereja Mawar Sharon? Siapapun kita, level dimanapun kita hari ini berada, gereja ini mengajarkan kita untuk kita melayani. Kita bersyukur gereja Mawar Sharon adalah gereja yang based on volunteer. Semua kita dapat kesempatan untuk melayani. Ketika kita melayani, memang pelayanan itu bagus buat orang yang kita layani. Ketika ada orang sakit, kita doakan. Ketika ada orang yang berbeban berat, kita konselingi, kita doakan. Mereka dapat kelegaan. Iya, saya setuju. Pelayanan adalah baik buat seseorang yang membutuhkan. Tapi di sisi yang lain, di seberang yang satunya, pelayanan baik bagi kita yang melayani. Supaya kita belajar rendah hati. Supaya setiap promosi, supaya setiap berkat, setiap pencapaian, setiap visi mimpi yang Tuhan berikan di dalam hidup kita tidak mengkorupsi balik kita. Karena kita merasa di atas segala-galanya. Kita bersyukur di gereja yang atmosfernya demikian. Kita dilatih melayani, kita dilatih rendah hati. Kita dilatih memberi, tidak egois memikirkan diri sendiri. Karena saya yakin dan percaya Tuhan desain kita, Tuhan ciptakan kita bukan sekedar untuk sukses dan berhasil bagi diri kita sendiri. Tapi bagaimana hidup kita berguna, berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Ternyata power can corrupt leaders. Tapi ketika pemimpin atau seseorang yang dipromosi itu punya compassion, punya belas kasihan. Compassion, belas kasihan itu menjadi obat, menjadi antidotnya. Supaya kita tidak punya jiwa pemberontak. Kalau kita ingat kisah di dalam perjanjian lama. Ada 3 orang yaitu Korah, Datan dan Abiram. Mereka memberontak kepada Musa. Siapa Korah, Datan dan Abiram? Kalau kita pakai bahasa kita hari ini, mereka bukan jiwa baru. Dikatakan mereka pemimpin terkemuka, pemimpin kenamaan. Dari 3 orang ajak 250 pemimpin hebat.
Sehingga akhirnya ribuan atau puluhan ribu orang Israel memberontak kepada Musa dan kepemimpinan Harun. Orang kalau sudah tinggi, orang kalau sudah punya banyak hal di dalam hidupnya, entah punya banyak uang, entah punya banyak power, entah punya banyak influence di dalam hidupnya, hatinya bisa menyimpang. Demikian yang terjadi di dalam kehidupan yang namanya Uzia, raja yang telah sukses, raja yang telah berhasil itu. Betapa perlu kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Saya berdoa supaya ketika Tuhan angkat kita tinggi di dalam visi dan mimpi yang Tuhan berikan, hati kita tetap sama Bapak Ibu Saudara. Kita tetap rendah hati. Kita tetap mau digembalakan. Tetap kita aktif di dalam connect group. Kita tetap mau dimuridkan. Mau kita sudah mencapai mimpi-mimpi tertentu yang orang dunia respect, angkat topi, hormat kepada kita. Hati kita gak berubah, hati kita tetap sama. Kita adalah anak Tuhan yang rindu berjalan di dalam anugerahnya sampai rencana dan kehendak Tuhan itu tuntas selesai di dalam perjalanan hidup kita. Hati kita gak boleh berubah. Dan untuk jaga hati yang demikian gak mudah loh Bapak Ibu Saudara. Dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan Roh Kudus. Dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang senantiasa menuntun, mengingatkan kita. Karena kalau kita sekali atau membiarkan spirit Feris, roh Feris itu keliaran, tidak suka aturan pemberontakan itu menguasai hidup kita. Mengerikan, bisa hancur. Nanti kita lihat akhir hidup kisah Raja Uzia. Betul-betul ironis, menyedihkan sekali. Perhatikan ayat yang ke-17, kita kembali ke dalam perikop tadi. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Ternyata Uzia itu tidak sendirian loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan berikan Imam Asaria dan 80 imam yang lain yang tegas. Ini cara Tuhan melindungi, mengcover kita. Kalau hari ini kita dipromosi, kita diberkati, dan kita merasa tak ada seorang pun yang kita bisa dengarkan nasihatnya. Karena kita merasa sudah di puncak kehidupan, celakalah kita. Tetapi kalau dalam hidup kita, kita berjalan di dalam visi dan mimpi Tuhan satu persatu digenapi. Tetap hati kita jaga rendah hati dan kita masih mendengarkan orang menasihati, mengarahkan kita. Puji Tuhan dan bersyukurlah. Tapi kalau gak ada lagi orang yang kita mau dengerin, celakalah hidup kita sebetulnya. Tuhan memberikan Raja Uzia, Imam Asaria dan 80 imam yang lain yang tegas. Salah ya bilang salah, bukan karena Raja Uzia orang nomor 1 di Israel. Lalu mereka mengiyakan saja. Tapi dengan tegas ketika Raja Uzia mulai menyimpang daripada firman. Tuhan itu bekerja dengan yang namanya otoritas. Di dalam setiap aspek hidup kita Tuhan berikan namanya otoritas dan pagar atau batasan. Apa otoritas yang Tuhan berikan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat di dalam pernikahan, Tuhan pilih suami jadi kepala dalam pernikahan itu. Dalam sebuah keluarga, orang tua dipilih Tuhan sebagai wakil Tuhan. Di dalam sekolah, guru bisa jadi sebagai pembimbing. Dalam pekerjaan, Tuhan atau bos kita sebagai pengelola, sebagai manajer, sebagai orang yang mengatur. Bahkan negara pun dipilih pemerintahan sebagai wakil Allah. Dan di gereja ada gembala, ada pemimpin rohani yang ditugaskan Tuhan untuk berjaga-jaga. Orang berpikir, aduh gak enak hidup di bawah otoritas. Gak enak ada pagar, ada batasan. Kita pengennya bebas. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Justru otoritas, pagar dan batasan itu baik karena melindungi, karena menjagai kita. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, untuk kita jatuh, untuk kita keluar dari rencana Tuhan itu sulit sekali. Kenapa? Karena banyak pagar yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Ada firman yang adalah pelita bagi kaki kita.
terang bagi jalan kita. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ada gereja, ada connect group, ada pemimpin rohani yang berjaga-jaga. Ada sponsor di dalam connect group kita yang menggembalakan mungkin 2-3 orang. Ada CG leader yang lebih banyak menggembalakan 10, mungkin sampai 15, 6 sampai 10, 15. Ada coach, ada TL, ada gembala kita. Kita bersyukur harusnya dengan itu. Otoritas, ada bagar, ada batasan, itu membuat kita safe, membuat kita aman. Tapi kalau kita berkata gak ada lagi seseorang yang kita bisa dengarkan nasihatnya, atau kita gak peduli, celakalah kita. Karena kita berdiri di atas lantai yang licin, yang sebentar lagi tergelincir, dan bisa-bisa hancurlah kehidupan kita sampai kita mati atau meninggal dunia. Tapi kalau hari ini kita masih mendengarkan firman-Nya, kita masih punya kerendahan hati untuk dipimpin, dituntun, dimuridkan. Di dalam connect group kita, di dalam gereja kita. Atmosfer gereja ini begitu sehat, begitu baik sekali. Sehingga kita yang dituntun di dalam perjalanan mencapai visi mimpi. Sekaligus kita dilindungi, dijagai. Supaya kita bisa finishing well, finishing strong. Menyelesaikan sampai garis akhir dengan baik dan dengan kuat. Jadi kita perlu bersyukur. Korah, Datan, dan Abiram yang tadi saya ceritakan sekilas di depan, berakhir ironis bersama dengan 250 pemimpin kenamaan, bersama dengan ribuan bangsa Israel di zaman itu. Tiba-tiba bumi terbelah dan mereka ditelan bumi hidup-hidup. Istri, anak-anak mereka maupun anak-anak mereka yang masih kecil, semua harta bendanya ditelan bumi. Begitu mengerikan ketika spirit Feris tidak suka aturan. Yang liar itu kita biarkan berkuasa di dalam hidup kita. Tapi sebaliknya ketika kita jaga hati kita, menahan godaan untuk memberontak. Meskipun hari ini kita punya power, hari ini kita punya masanya, hari ini kita punya sesuatu sumber daya yang buat kita bisa lakukan sesuatu yang memberontak rencana dan kehendak Tuhan. Tapi kita berkata, enggak Tuhan, aku mau lakukan semuanya. Aku mau gunakan semua sumber daya untuk menyelesaikan kehendak Tuhan sampai tuntas, sampai selesai. Justru hati demikian yang Tuhan akan bawa terus dari satu kasih karunia kepada kasih karunia. Sehingga visi dan mimpi Tuhan dapat digenapi satu persatu dalam hidup kita. Jadi bersyukur buat setiap aturan, batasan, pagar. Bersyukur buat otoritas yang Tuhan taruh. Meskipun demikian, setiap otoritas Tuhan juga kasih batas. Contoh misalnya suami sebagai kepala daripada istrinya. Dikatakan suami, engkau harus mengasihi istri. Sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Setiap otoritas itu ada batasannya juga. Sebagai seorang tuan, bos dalam pekerjaan. Alkitab kita mengajar sebagai seorang tuan jangan merampas hak orang miskin atau hak karyawan kita. Atau kita orang tua kepada anak. Kadang-kadang kita memaksakan kehendak kita kepada anak kita. Contoh cita-cita kita yang dulu gak tercapai, kita paksakan kepada anak kita. Padahal tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencananya khusus buat anak kita. Tidak seperti mungkin cita-cita kita. Kadang-kadang kita paksakan juga. Dan otoritas orang tua pun Tuhan batasi demikian. Firman Tuhan Alkitab kita mengajar orang tua atau ayah, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Setiap otoritas pun Tuhan punya batasannya. Sebagai seorang pemimpin rohani, gembala pun Tuhan berkata, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela. Bukan seolah-olah kamu memerintah atasnya, tetapi justru melayani. Otoritas yang Tuhan taruh di atas kita pun, entah di dalam pekerjaan, dalam keluarga, pernikahan, dalam kehidupan rohani kita pun, Tuhan berikan pagar. Dan itulah hal yang indah ketika kita berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Ada otoritas, ada pagar, ada batasan. Dan untuk membuat kita keluar daripada pagar itu, keluar dari rencana Tuhan itu sebetulnya membutuhkan effort usaha yang cukup keras. Tapi kalau kita sengaja terus dorong atau langgar pagar batasan, dia jatuh juga kita ke jurang. Tapi selama kita ada pagar batasan, kita dikembalikan lagi kepada firman-Nya, dituntun kembali oleh Roh Kudus, dituntun kembali di dalam hadirat Tuhan, dituntun kembali di dalam pusat kehendak Tuhan yang tepat, yang sempurna. Oleh karena itu dalam hadirat Tuhan yang seperti dalam ibadah minggu, hati kita dikalibrasi, disetting ulang
Kalau kita menyimpang ke kanan ke kiri, diluruskan kembali. Dan izinkan Roh Kudus setting ulang hati kita. Supaya kita terus berjalan di dalam pusat kehendak Tuhan yang tepat. Ada Imam Asaria, 80 Imam ayat 19. Kita perhatikan apa responnya Uzia. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Uzia meresponi berbeda. Dia gak terima. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita merasa menerima perlakuan yang tidak adil, lalu kita marah, kita jengkel, lalu kita gak balas, mungkin karena kita merasa waktunya gak tepat atau kita gak punya kekuatan untuk membalas. Tapi mungkin saja kalau kita merasa kita punya kekuatan, ada orang yang dukung kita punya uang. Pertanyaannya adalah, apakah kita membalas orang lain? Ketika kita tiba di dalam satu posisi, kita diberkati, kita dipromosi. Dan mungkin kita lakukan kesalahan. Entah orang tua kita, mungkin hari ini kita bukan lagi anak kecil. Kita jadi orang tua kita mungkin dengan kita pengalamannya unda-undilah atau pencapaiannya. Apakah kita masih mendengarkan? Atau hari ini kita dihormati di marketplace, lalu di gereja kita digembalakan, ada nasihat-nasihat tertentu, ada arahan-arahan tertentu, dan kita berkata kita gak mau dengarkan. Hati-hati dengan apa yang kita, sikap hati seperti apa yang kita pilih. Karena menentukan apakah kita bisa berjalan di dalam anugerah Tuhan atau kita keluar di dalam anugerah Tuhan itu. Uzia di tengah-tengah keberhasilan kesuksesannya, dia memilih respon ini. Dia menjadi marah. Dan sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Tuhan bekerja dengan otoritas. Tuhan memberikan pagar dan batasan. Dan semuanya itu baik dalam perjalanan hidup kita. Kita pikir kebebasan yang bebas, sebebas-bebasnya adalah sesuatu yang kita nantikan, yang kita impikan. Ternyata salah besar. Tuhan memberikan pagarnya. Tuhan memberikan batasannya. Ada otoritas yang senantiasa mengcover kita. Dan saya secara pribadi bersyukur sebagai gembala regional yang Tuhan percayakan lewat gereja, Mawar Sharon percayakan. Ada gembala kita Pastor Philip Mantova, Ibu Airin, yang senantiasa menasehati, mengarahkan, kadang menegur kami juga. Ketika mungkin ada hal tertentu yang perlu kami kerjakan, kami keliru mengerjakannya. Ada gembala-gembala, ada pemimpin kita yang punya hati mengasihi, memperhatikan kita. Dan saya selalu ingat nasihatnya Pastor Philip. Kalau namanya anak ditegur itu akan kembali, gak akan lari keluar. Kita bersyukur berada di tengah-tengah atmosfer yang sehat demikian. Supaya hati kita dijaganya. Karena the year of dreams and visions, tahun mimpi dan penglihatan ini gak main-main. Saya yakin visi dan mimpi yang datangnya dari Tuhan itu begitu besar. Bahkan mungkin kita gak bayangkan, kita gak pikirkan. Mungkin kita berpikirnya baru segini. Tuhan sediakan mimpinya jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada itu. Betapa kita bersyukur punya atmosfer yang begitu sehat. Yang Tuhan percayakan di tengah-tengah gereja kita. Bagi Raja Uzia ada Imam Asaria dan 80 imam. Yang bertugas menjaganya supaya Uzia baik. Tapi Uzia memilih meresponi dengan tidak tepat. Dia marah. Lalu ayat 20 perhatikan, imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya. Dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana. Dan ia sendiri tergesa-gesa keluar. Karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta, perhatikan, sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu.
Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja. Karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ironis, menyedihkan. Uzia mengawali dengan benar, usia 16 tahun jadi raja, dipimpin dituntun sama Imam Zakaria. Sukses, berhasil. Perjalanan hidupnya memberontak. Dan dari ayat-ayat ini kita tahu berarti Raja Uzia tinggal di dalam pemberontakannya. Dan hukuman Tuhan tetap ada dalam hidupnya. Dia mati masih di dalam penyakit kustanya. Bahkan di kuburnya pun gak boleh di pekuburan raja. Di samping pekuburan raja. Bahkan sampai matinya pun mengenaskan, mengerikan. Spirit Feris, roh Feris ini begitu mengerikan, membuat liar, tidak suka aturan. Dan bisa berujung berakhir di dalam hal yang menghancurkan perjalanan kehidupan kita di dalam mencapai visi dan mimpi yang datangnya daripada Tuhan. Pilihan di tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan saya membaca sebuah penelitian, sebuah survei, dikatakan demikian, 70% orang bertobat itu sebelum usia 30 tahun. 70%. Dan 90% di antara orang usia 30 tahun itu sungguh-sungguh ikut Tuhan usianya di bawah 19 tahun. Jadi maksudnya apa? Semakin muda, semakin baik orang itu bertobat atau sungguh-sungguh. Kalau kita berkata, tapi Pastor Bernard hari ini saya tidak lagi di usia 30 tahun, di atas itu. Bahkan lebih tua daripada itu. Berarti segeralah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Makin lama hati kita makin membatu, makin keras. Makin susah dikasih tahu. Makin sulit dinasehati. Mumpung hari ini kita masih dengar firman-Nya, mumpung hari ini kita masih mau digembalakan. Kalau ada hal-hal yang menentang apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dan firman-Nya, dan kita masih bisa mendengarkan firman-Nya, segeralah bertobat karena makin tua makin susah berubah. Satu saat ada teman kami lebih tua daripada saya, divonis kena HIV/AIDS. Lalu teman-teman coba tarik dia kembali, ajak ke gereja. Waktu itu ada event di gereja, ada KKR diajak. Ditanya, kamu rasakan apa? Dia berkata gak kerasa apa-apa tuh. Dinasihati, ditempel, diajak makan mungkin sebelum pandemi. Pokoknya didekatilah, tujuan kami adalah supaya orang itu bisa berubah. Tapi namanya manusia makin lama makin tua hatinya makin keras. Hingga satu saat dia meninggal dunia karena sakit HIV/AIDS-nya itu. Tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita gak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi yang pasti penelitian survei menunjukkan makin tua hati kita makin keras. Kalau hari ini kita masih dengar firman-Nya, kalau kita hari ini digembalakan, punyalah hati yang dengar-dengaran. Tuhan tuntun kita dalam rencana kehendak Dia. Sebagai perbandingan saja, Raja Uzia dengan pendahulunya Raja Daud. Kita lihat sejenak kisah Daud sebagai comparison. Bagaimana Daud memiliki respon yang baik, yang tepat. Kita tahu kisah hidupnya Daud ketika dia diurapi jadi raja umur 17 tahun. Sepanjang 13 tahun dia dikejar-kejar Saul mau dibunuh. Bukan promosi yang dia dapat, justru sepertinya dia jadi magnet masalah. Tiba akhirnya dia dapat 2 kali kesempatan untuk balas dendam, untuk bunuh Saul. Harusnya tuntas sudah setiap ancaman yang mengancam nyawanya. Tapi kita perhatikan bagaimana respon Daud. Kita compare sedikit dengan kisah Daud. Mari kita lihat 1 Samuel 24. Ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sejenak. Kita compare sedikit dengan pendahulu Raja Uzia, yaitu Raja Daud. 1 Samuel 24 ayat 3, ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam.
Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, perhatikan, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebablah dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Ayat 8. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Meskipun sekian tahun dikejar-kejar mau dibunuh, dapat kesempatan emas, Daud tetap gak memberontak. Dia tidak mengotori tangannya untuk mengalami promosi atau penggenapan janji Tuhan. Tanda petik dia gak perlu bantu Tuhan untuk mempromosikan dia. Dia tetap jaga hatinya tunduk dengan taat. Kesempatan pertama dia lewatkan begitu saja. Mari kita lihat kesempatan yang kedua. 1 Samuel 26 ayat 7. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Ayat 9, tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Ayat 12 ayat terakhir, perhatikan. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Kalimat berikutnya unik sekali, dikatakan demikian, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur. Karena siapa? Karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Seolah-olah Tuhan mengizinkan untuk Daud balas dendam. Tapi ternyata itu ujian terakhirnya Daud. Dan Daud tetap lulus dalam ujian itu. Buktinya setelah dia jadi raja, satu saat dia ambil istri orang namanya Batsheba, bunuh suaminya namanya Uria. Nabi Nathan menegur dengan keras di hadapan rakyat, di hadapan pembesar. Dia berkata, engkaulah orang kaya itu yang mengambil domba dari satu orang yang miskin. Ditunjuknya Nabi Nathan. Daud koyakan jubah rajanya, ambil abu ditaruh di kepalanya tanda berkabung. Dia tulis Mazmur 51. Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan buang aku dari hadapanmu. Beda dengan Saul pendahulunya. Ketika Saul cari Daud, Daud sembunyi di kota Nob, kota imam. Ratusan imam dibunuh oleh Saul sebagai raja. Tak heran Daud disebut dalam perjanjian baru pun, Daud adalah seseorang yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan. David is a man after God's own heart. Ketika Daud di bawah jadi seorang pelarian tanda petik bukan karena dosa kesalahan dia. Dia tetap rendah hati. Ketika dia di puncak jadi raja, dia tetap rendah hati. Dia tidak izinkan spirit Feris, pemberontakan, menguasai hatinya. Karena dia sudah jadi pemimpin, raja yang hebat, raja yang terkemuka. Pilihan di tangan kita Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berdoa supaya kita mengerti, paham firman-Nya dan kehendaknya. Kita sedang berjalan dalam penggenapan visi dan mimpi itu, the year of dreams and vision. Biarkan kita tetap jaga hati kita. Tak memberontak meskipun kita tahu kita punya kuasa, kita tahu kita punya pengalaman, kita tahu kita punya kepandaian, kita punya koneksi, kita punya segala-galanya di belakang kita. Tapi kita terus berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kita masih mendengarkan orang-orang menasihati, berbicara kepada kita, mengarahkan kita, mengingatkan kita. Bersyukurlah kalau kita memiliki orang-orang yang demikian.
Dan sepanjang kisah Raja Uzia dan tadi sedikit di-compare dengan Raja Daud, ada 3 aplikasi sederhana bagaimana kita menaklukkan godaan untuk memberontak. Yang pertama, pastikan kita mengembalikan kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Pujian, apresiasi penting, saya setuju. Tapi jangan kelamaan dalam hati kita. Selalu kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita kerjakan, dari Dia dan oleh Dia, pada akhirnya untuk Dia. Kembalikan saja ketika orang puji kita, apresiasi kita, kita berkata puji Tuhan dengan itu. Tapi kita kasih tahu semuanya karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menuntun. Aplikasi yang kedua, miliki kerendahan hati untuk dikoreksi, ditegur dan diarahkan. Tuhan taruh di dalam setiap aspek hidup kita, ada orang-orang yang berjaga-jaga. Dengarkan mereka. Bukan berarti mengikuti semuanya, apalagi hal yang bersifat dosa atau melanggar moral, etika moral, ya tentu saja kita tolak. Tapi bersifat arahan, teguran, masukan, atau lagi visi. Apa yang kita mau kerjakan bersama-sama sebagai gerejanya. Kita ikuti tuntunan itu, karena tuntunan itu membawa kita ke dalam penggenapan visi dan mimpi daripada Tuhan. Yang terakhir, hargai otoritas pemimpin dalam semua aspek kehidupan. Karena tak kebetulan Tuhan menempatkan orang-orang tersebut. Apakah mereka sempurna? Orang tua kita? Enggak juga. Suami kita? Enggak juga, mereka enggak sempurna. Tuan kita, atasan kita, pemimpin rohani kita. Yang namanya manusia punya kelemahan di sana sini. Tapi biarkan mereka menuntun, mengajari kita, membawa kita, mengarahkan kita. Seberapa hebatnya kita hari ini, seberapa besarnya kita, seberapa pengalaman kita, seberapa pandainya kita. Kita tetap tinggal di dalam hati yang mengerti bahwa Tuhan menjaga kita. Dijauhkan daripada spirit Faris, roh yang liar dan suka memberontak. Tapi justru sebaliknya diberikan kepada kita kerendahan hati untuk kita berjalan, menyelesaikan kehendak Tuhan dan rencananya sampai selesai. Yang setuju dan percaya kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita.